Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Apapun alasan kita bersepeda, satu hal yang pasti, kebiasaan bersepeda bermanfaat bagi kesehatan mental dan juga tubuh kita. Bersepeda adalah salah satu pengobatan yang paling efektif untuk stres. Dan dalam banyak kasus telah terbukti sama efektifnya dengan mengkonsumsi obat. Akhir-akhir ini banyak dokter meresepkan terapi olahraga sebagai pengobatan mereka yang paling umum untuk stres dan depresi dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Bersepeda sangat ideal untuk kesehatan mental kita karena bersepeda mudah diakses dan dicapai, dan yang pasti tidak membuat kita bosan. Dari minggu ke minggu kita bisa menjelajahi rute yang berbeda dengan banyak pemandangan yang indah dan unik, dan sejumlah bukti ilmiah lainnya yang menunjukkan sifat penghilang stresnya terus bertambah dari hari ke hari. Mengapa olahraga terasa enak? Pernahkah kita merasakan perasaan yang sangat menyenangkan ketika menyelesaikan sesuatu yang harus kita lewati dengan penuh perjuangan? Atau perasaan senang ketika menabrak pita finish saat mengikuti lomba lari? Perasaan senang yang kita rasakan saat itu dikenal dengan istilah runner's high. Ahli saraf Universitas Bonn memvisualisasikan endorfin di otak 10 sukarelawan sebelum dan sesudah sesi lari 2 jam menggunakan teknik yang disebut Positive Emission Tomography atau PET, membandingkan pemindaian sebelum dan sesudah lari. Mereka menemukan bukti lebih banyak ikatan opiat dari hormon bahagia di daerah frontal dan limbik otak, daerah yang diketahui terlibat dalam pemrosesan emosional dan stres. Ada hubungan langsung antara perasaan sejahtera dan latihan daya tahan dari semua jenis. Dan untuk pertama kalinya penelitian ini membuktikan mekanisme fisiologis di balik itu. Dan runner's high tampaknya baru muncul setelah setidaknya 1 jam berolahraga. Ironisnya, kita mungkin lebih cepat mengalaminya ketika bersepeda dibandingkan berjalan kaki. Hubungan pikiran dengan tubuh tidak berhenti di situ. Para peneliti dari University of Illinois menemukan bahwa peningkatan hanya 5% dalam kebugaran kardiorespirasi dari latihan aerobik menyebabkan peningkatan hingga 15% dalam tes mental dan kemampuan untuk mengatasi stres. Aktivitas aerobik akan meningkatkan aliran darah dan pada gilirannya oksigen ke otak kita yang menyalakan dan meregenerasi reseptor. Dan dalam hal ritme, bersepeda tidak ada bandingannya. Stres membuat jantung kita berdetak lebih cepat yang menyebabkan pernapasan dangkal dan cepat, penumpukan CO2 dan kekurangan oksigen di otak yang menyebabkan lebih banyak stres. Bersepeda benar-benar memaksa kita untuk mengatur pernafasan kita serta bernafas lebih dalam untuk mengeluarkan CO2 yang tersisa, di mana keduanya adalah metode utama yang digunakan untuk mengurangi stres pada non-pesepeda. Jadi dengan bersepeda, kita mempraktikkan teknik klinis yang telah terbukti. Dan menurut psikolog di University of Bristol di Inggris, bersepeda akan memperluas paru-paru kita, mengangkat diafragma kita, menghilangkan tekanan dari pusat saraf di solar plexus kita, dan menghilangkan stres pada sistem saraf pusat kita. Tidur lebih baik. Masalah umum dengan stres adalah menemukan tombol off, dan tanpa tidur yang cukup, itu tidak mungkin. Mengurangi tidur teratur hanya 1 jam setiap malam dapat menyebabkan lonjakan hormon stres kortisol yang dapat mencegah tidur nyenyak dan regeneratif, membuat kita menjadi lebih sulit untuk tidur. Olahraga adalah satu-satunya faktor yang telah terbukti memperbaiki ketidakseimbangan itu.
Jadi interval bukit itu tidak hanya membuat kita lelah dalam jangka pendek, tetapi juga membantu kita mendapatkan istirahat yang berkualitas. Berolahraga di luar juga membuat kita terpapar sinar matahari yang membantu mengembalikan ritme sirkadian kita. Dan di sisi sosial dari bersepeda, banyak manfaat yang bisa kita petik. Peneliti UCLA menemukan bahwa bersosialisasi melepaskan hormon oksitosin yang menahan respon hit and run untuk menenangkan kita. Penelitian lain dari Harvard Medical School menemukan mereka yang memiliki banyak teman mengurangi risiko kematian hingga lebih dari 60%, mengurangi tekanan darah, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Hasilnya sangat signifikan. Para peneliti menyimpulkan bahwa tidak memiliki teman dekat sama merugikannya dengan kesehatan kita seperti merokok atau membawa beban ekstra. Tetapi tidak setiap saat kita bisa bersepeda. Kadang-kadang kesibukan kita membuat kita sulit untuk bersepeda. Atau seperti saat ini, hujan turun dan mencegah kita untuk keluar. Nah, berikut ini beberapa cara menghilangkan stres saat tidak bersepeda. 1. Berjemurlah di bawah sinar matahari. Hanya 10 menit di bawah sinar matahari dapat membuat perbedaan besar pada tingkat stres kita. Karena kita memiliki sifat seperti tumbuhan. Stephanie Bello, seorang profesor psikologi di University of Glasgow mengatakan, kita mendapatkan masukan energi yang besar dari sinar matahari. 2. Minum kopi bersama teman. Para peneliti di Universitas Bristol menemukan bahwa ketika pekerja yang stres mengkonsumsi kafein sendiri, mereka tetap gugup dan gelisah. Tetapi ketika mengkonsumsi kafein bersama teman-teman, perasaan stres mereka mereda. Mengkonsumsi kafein dalam kelompok tampaknya memiliki efek melampiaskan, membantu kita melampiaskan kecemasan dan berkomunikasi lebih baik, yang mengarah ke tingkat stres yang lebih rendah secara keseluruhan. 3. Isi bahan bakar. Meskipun ada elemen psikologis yang kuat untuk stres, kemampuan kita untuk menghadapi apapun yang dilemparkan kehidupan kepada kita menjadi lebih mudah dengan diet yang tepat. Rekomendasi utama adalah karbohidrat lepas lambat yang membantu mengurangi penurunan energi dan perasaan lesu di siang hari. Dan vitamin B, bagian dari jalur perakitan yang memproduksi hormon perasaan baik seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin untuk pilihan langsung. Faktanya, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Neuroscience Nursing, kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan kegugupan, stres, lekas marah, dan bahkan depresi. Sumber utama B6 adalah telur dan sayuran hijau, termasuk bayam dan kacang-kacangan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.